Selamat pagi, bertemu dengan saya kembali Bondan Wang di suasana pagi yang cerah berawan di Kota Batu, kelahiran Ibu Krisdayanti dan Ibu Yunisara, Kota Malang yang indah, Kabupaten Malang yang indah ini. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya, yaitu pertama, bagaimana pertama kali secara pribadi psikologi saya menghadapi ketika saya direhabilitasi mental gitu ya, direhab. Dan juga apa saja terapi yang saya lakukan, yang dilakukan oleh psikiater dan staf medis selama saya direhabilitasi mental. Apakah bagaimana perlakuan dari staf perawat dan staf perawat, penjaga dan juga psikiater ketika saya direhab mental, dan bagaimana kesan-kesan saya ketika saya di rehab mental dan setelah saya keluar dari rehab mental itu bagaimana. Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan teman saya. Ketika saya masuk panti rehab mental itu bukan kemauan saya, karena itu adalah paksaan dari orang tua dan psikiater. Jadi kalau kita misalnya masuk panti rehab mental itu bukan kemauan dari pribadi kitanya, bukan dari pribadi saya, tapi memang dipaksakan. Jadi memang dipaksakan dari psikiater, dan dari psikiater menghubungi orang tua untuk memaksakan saya atau yang lainnya juga ya biasanya untuk ke panti rehab mental, bukannya kemauan pribadi, bukan sama sekali. Seperti shock terapi seperti itu ya. Dan juga apa terapi yang saya lakukan gitu ya. Misalnya terapinya itu ya makan 5 kali sehari, makanannya juga enak-enak sih. Misalnya ayam, ikan, daging. Walaupun seperti itu biayanya sangat mahal ya. Itu 500.000 tiap hari. Perharinya 500.000. Jadi kalau 1 bulan itu sudah berapa itu? Sudah mungkin 6 juta. Tentunya itu sangat membebani. Saya terpikir gitu, gaji papa saya waktu itu 6 juta. Kalau saya lama 6 bulan, karena saya biayanya mandiri ya, tidak memakai BPJS. Habis duit papa saya 6 juta dalam 1 bulan itu. Karena memang mahal. Untuk makan kan 5 kali sehari. Di situ ada olahraga. Tentu saya tersiksa karena itu terkurung. Kita dikurung. Di rehab mental itu kita dikurung. Di rumah sakit jiwa itu dikurung. Tidak ada sama sekali, kita tidak bebas, untuk keluar pun tidak boleh. Tentu saya merasa sangat tersiksa. Kemudian terapinya itu ya ketika psikiater datang, kita ditanya bagaimana kondisinya, apakah sudah stabil, apakah kita sudah merasa sehat. Nah, dan juga kita minum obat, dikasih obat setiap hari. Tentu itu sangat tidak enak ya. Menurut pandangan pribadi saya, memang saya tidak enak sekali kalau di panti rehab mental itu. Karena memang sangat tersiksa. Dan juga daripada teman-teman saya, misalnya saya sebut saja Caniago. Caniago itu nama marganya ya. Nama aslinya bukan Caniago. Marga Sumatera Barat. Si Caniago ini baru 15 tahun. Dia itu nangis terus. Sama kayak saya nangis terus di panti rehab mental. Dia merasa neneknya jahat. Kalau saya kan merasa memang lingkungan sekitar saya, misalnya tetangga, orang lain jahat gitu ya dengan saya. Dia baru 16 tahun, saya masih 19 tahun, 20 tahun pada waktu itu. Tentu merasa sangat tersiksa sekali saya. Tidak ada nyaman-nyamannya sama sekali di sana. Dan juga apa kesan-kesan saya? Kesan-kesan saya ya merasa tersiksa, merasa tersakiti sekali di sana. Untungnya ada perawat, lupa saya namanya perawatnya. Perawatnya wanita itu baik sekali, selalu menenangkan saya bahwa nanti bisa keluar. Yang penting mau di sini dulu atau direhab dulu.
ya bisa menenangkan saya lah. Orangnya itu orang Jawa ya, perawatnya, sarjana keperawatannya, perawatnya itu di rehab mental. Dan juga karena ada Caniago, ada teman satu lagi perempuan yang masih usianya 16 tahun karena hamil di luar nikah, dia dimasukkan ke panti rehab mental oleh ibunya, sedangkan suaminya itu sekolah. Suaminya masih sekolah SMA. Tentu ada mereka itu berdua itu saya sangat merasa tidak terlalu kesepian, padahal saya kesepian sekali ketika di sana. Kesan-kesan saya setelah keluar, mengapa dunia itu begitu kejam, begitu jahat pada saya, walaupun akhirnya saya bisa kembali pulih bersama teman-teman saya, bersama papa mama saya, ayah ibu saya, bersama sepupu-sepupu yang dekat dengan saya atau sepupu teman ya. Bersama sepupu-sepupu yang merupakan teman-temannya saya dan juga orang lain yang merupakan teman-temannya saya, sahabat-sahabatnya saya, terutama teman kuliah, terutama teman chatting ya. Ada teman chatting memang. Teman chatting itu jadi dari Jawa Barat, asalnya dari Banten atau dari luar Jawa. Biasanya mereka chatting bahkan bisa mengajak ketemuan gitu. Terutama yang ningrat dari Surakarta atau dari Yogyakarta ngajak saya ketemuan, bertemu. Ya, jadi bisa membuat saya bahwa dunia itu masih baik sama saya karena saya masih punya teman, teman dari luar Jawa, teman dari Jawa Barat, Banten sendiri, dari Jakarta, teman kuliah juga ketika saya kuliah, dan juga teman-teman kuliah saya membantu saya, dan juga teman-teman dari luar Jawa atau dari Jawa Barat, Banten, terutama ningrat-ningrat dari Yogyakarta, Surakarta memberikan saya dukungan moral bahwa dunia masih baik, bahwa dunia itu masih menerima saya, dan juga teman luar negeri ya menghibur saya, misalnya dari Amerika Serikat, dari Thailand, dari Jerman, dan juga teman saya dari bangsawan Swedia yang tinggal di Inggris, sehingga wah saya ini masih terima loh, saya ini masih dianggap ada di dunia ini, tentunya memberikan saya dukungan moral, psikologis, tentunya memberikan saya rasa senang. Ya kadang-kadang saya kalau bertemu dengan teman saya, naktir saya serasanya bipolar bukannya skizofrenia. Apalagi teman saya naktirin saya burger, gorengan dengan saus bumbu kacang yang nikmat, dan juga ya di kafe-kafe lah gitu kadang ya. Sungguh saya sangat senang ketika bertemu dengan teman kuliah ataupun teman-teman luar kuliah yang baik. Ya itu sekian dari cerita pandangan pribadi saya. Semoga kalian semua sehat selalu bersama ayah ibu kalian, bersama teman-teman kalian, bersama lingkungan yang baik dengan kalian, dan juga saya juga seperti itu. Bersama ayah ibu saya, bersama teman-teman saya, lingkungan saya yang baik, bersama teman-teman saya, lingkungan saya yang baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.